Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Pak Didun, penyiar Radio Mardika FM, serta yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 pada hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.300 orang atau bertambah 31 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 1.000. Saya ulangi. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 119 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 29 orang atau berkurang 6 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 90 orang atau bertambah 6 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 210 orang atau bertambah 2 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 203 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau bertambah 2 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 4 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 1 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 sembuh adalah 3 orang atau tetap. Selanjutnya tentang laporan perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia semuanya dari awal hingga kini adalah 12 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini yang masuk ke karantina adalah 101 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina tepat waktu 14 hari lamanya dari awal hingga kini adalah 79 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 16 orang. Terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya kami laporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar, kasus per kasus yang lama namun harus diperhatikan dan yang baru. Kasus lama yang tetap kita perhatikan yaitu kasus COVID-19 konfirmasi positif, yaitu adalah pindahan orang atau pasien dalam pengawasan di mana dia beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, hasil swabnya adalah positif.
laki-laki 61 tahun dari Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sanan Wetan. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kita doakan saja di pemeriksaan swab berikutnya nanti hasilnya mudah-mudahan negatif. Kemudian kasus pasien dalam pengawasan, ada pindahan dari status orang dalam pemantauan atau ODP menjadi pasien dalam pengawasan, yaitu laki-laki berusia 39 tahun dari Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, dengan riwayat perjalanan dari Surabaya menuju Kota Blitar pada tanggal 30 Mei yang lalu. Saat ini masih menunggu hasil swab tenggorokan yang diperiksakan ke laboratorium di Surabaya, dan yang bersangkutan masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian ada kasus orang dalam pemantauan, ada 2 yang baru atau ODP, orang dalam pemantauan. Ada 2 baru. Yang pertama adalah seorang perempuan berumur 48 tahun di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, memiliki penyakit penyerta berupa asma atau sesak nafas, kambuh-kambuhan jika tubuhnya mengalami sesuatu terkait ketidaktahanan terhadap hal-hal yang bagi orang lain biasa-biasa saja, namun bagi dia akhirnya menyebabkan sesak nafas. Nah, itu asma. Pada tanggal 9 Juni yang lalu, kedatangan tamu dari Surabaya dan Singosari, Malang. Pada tanggal 10 Juni, yang bersangkutan mengalami keluhan batuk, pilek, dan demam atau panas di tubuhnya. Dan tanggal 12 Juni, yang bersangkutan berobat ke fasilitas kesehatan di wilayahnya atau di Kota Blitar, dan saat ini masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kemudian kasus ODP atau orang dalam pemantauan yang kedua adalah seorang anak perempuan berumur 4 tahun dari Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Pada tanggal 9 Juni yang lalu telah kontak dengan keluarga dari Pasuruan, dan tanggal 12 Juni berobat ke fasilitas kesehatan dengan keluhan demam atau panas. Saat ini terhadap anak perempuan 4 tahun ini diberlakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tuanya dan keluarganya. Kemudian yang keempat adalah kasus orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala atau OTG ini adalah orang yang pernah kontak erat dengan penderita positif konfirmasi COVID-19. Ada 2 OTG baru. Yang pertama adalah telah dilakukan rapid test di kafe yang didapatkan hasil 8 orang reaktif, 7 dari kota dan 1 dari Kabupaten Blitar. Kemudian pemeriksaan swab tenggorokannya sudah keluar terhadap 7 orang dari Kota Blitar tersebut, sedangkan 1 orang dari Kabupaten Blitar telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pemeriksaan swab tenggorokannya yang berhasil atau yang sudah dikirim kepada kita adalah 4 orang dari 7 Kota Blitar tadi. Dari 7 orang Kota Blitar tadi, 4 orang telah keluar hasil pemeriksaan swab tenggorokannya. Kesimpulannya adalah negatif. Dan yang 3 orang lagi belum keluar hasil pemeriksaan swab tenggorokannya.
Kemudian yang bersangkutan semuanya masih diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah. Kemudian kasus OTG yang kedua, orang tanpa gejala. Ini adalah seorang perempuan berusia 45 tahun, beralamat di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan. Yang bersangkutan tidak ada atau tidak memiliki keluhan tentang kesehatannya, namun memiliki riwayat sering perjalanan dari Blitar menuju Kota Malang atau daerah Malang dan sekitarnya. Pada tanggal 7 Juni yang lalu telah dilakukan pemeriksaan rapid test oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan. Saya ulang. Pada tanggal 7 Juni yang lalu telah dilakukan rapid test oleh Rumah Sakit Swasta Kota Blitar dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab tenggorokannya dan sudah dikirim ke Surabaya serta sudah keluar hasilnya dengan hasil negatif. Hingga saat ini yang bersangkutan masih tetap melakukan isolasi mandiri dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan berumur 36 tahun, beralamat KTP di Bogor, di daerah Bogor, Jawa Barat. Saat ini atau beberapa waktu yang lalu berdomisili di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan dari Malang ke Kota Blitar. Pada tanggal 7 Juni yang lalu telah dilakukan rapid test di Rumah Sakit Swasta Kota Blitar dengan hasil reaktif. Pemeriksaan swab tenggorokannya sudah keluar dengan hasil negatif. Dan yang bersangkutan tetap melaksanakan atau patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Sementara demikian Pak Didun yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada panjenengan. Iya, Bapak Dr. Muklis, ini ada yang sedikit saya tanyakan untuk orang dalam risiko ini. Kalau kita lihat ada penambahan terus ya Pak ya? Selalu ada ya? Iya. Tapi dalam risiko ini semuanya yang sudah terdaftar ini menjalani isolasi mandiri ya Pak Dokter? Dalam artian tidak keluyuran kemana-mana gitu maksudnya? Seyogyanya demikian, kan sudah terpantau, sudah terdata bertambah 31 orang. Nah 31 orang ini adalah karena laporan. Jadi mereka melapor sendiri bisa, mereka melapor sendiri ke dinas ke pelayanan kesehatan di kecamatan masing-masing, atau mereka dilaporkan oleh petugas, baik itu di wilayah tempat tinggalnya, bisa Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, atau mungkin anggota masyarakat atau tokoh, atau petugas kesehatan sendiri yang menemukan, atau mereka menelpon petugas kesehatan atas kesadarannya. Jadi yang jelas sudah terdata dan kemudian dikunjungi dan diberikan pengarahan atau motivasi atau penyuluhan, edukasi secara persuasif, dan diberlakukanlah mereka karena statusnya ODR, karena dia datang dari daerah terjangkit, yaitu orang dalam risiko, dan kondisinya sehat, sehingga diberlakukan untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau ya sudah dihimbau juga untuk ikut isolasi di rumah karantina, namun kalau mereka tidak bersedia ya membuat surat pernyataan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan patuh hingga 14 hari ke depan. Itu bagi ODR. Dan ODR ini kok
setiap hari ada, berarti kan memang mobilitas atau dinamika masyarakat kita seperti itu. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah. Kita ikuti saja sambil kita persuasif, edukatif pada mereka, sehingga Kota Blitar walaupun apa dan bagaimana tetap hati-hati dan waspada dari seluruh individu masyarakat Kota Blitar, baik itu asli maupun pendatang, maupun warga yang tinggal di Kota Blitar walaupun tidak ber-KTP Kota Blitar. Semuanya sama, kita konsisten, jadi patuh dan disiplin terhadap komitmen yaitu protokol kesehatan bersama-sama setiap hari, setiap waktu, selama mungkin hingga COVID-19 ini sudah ada obatnya atau penangkalnya. Demikian Pak Didun. Ya, semoga yang sudah terdaftar ini dia juga melakukan disiplin diri, dan kita juga mengharapkan yang sudah terdaftar menjadi ODR ini tidak kemana-mana ya Pak Muklis ini. Ya, semua kembali kepada diri pribadi masing-masing. Betul. Kalau ingin COVID-19 ini segera reda, segera tidak ada, ya patuh dan disiplin pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kan tidak sulit. Betul. Tinggal mengubah kebiasaan. Iya. Jadi ada semangat lah dan kekuatan batin untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kurang sesuai untuk di era COVID-19 sekarang hingga nantinya. Ya, terima kasih Pak Dr. Muklis atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, terima kasih. Yang jelas